Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mewawancarai Bapak tentang gangguan kecemasan. Mengapa remaja rentan mengalami kecemasan? Oke, remaja sesuai dengan karakteristik psikologisnya memang dalam kondisi emosi yang labil. Itu bukan hanya kecemasan, tapi juga rentan mengalami stres, mengalami depresi, mengalami berbagai masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan. Jadi ini memang sesuatu yang alamiah. Apalagi sekarang ditambah dengan era yang sangat serba instan, ya, dan juga eranya adalah era media sosial yang di situ banyak sekali informasi yang masuk yang sangat cepat, sangat banyak, sehingga orang terpapar banyak sekali informasi yang itu juga bisa menjadi salah satu penyebab orang mengalami kecemasan. Lalu apa saja gangguan kecemasan pada remaja? Ya, gangguan kecemasan pada remaja itu banyak macamnya ya. Ada remaja yang mengalami kecemasan ketika menghadapi situasi tertentu. Misalkan mau presentasi, dia cemas, atau dalam situasi ramai, ya, atau sebaliknya dalam situasi yang sepi, ya, ini juga bisa. Kemudian dalam menghadapi satu tempat tertentu, ya, tempat tertentu juga ada yang mengalami kecemasan, atau objek atau benda tertentu yang mengalami kecemasan. Objek itu bisa berupa orang atau binatang, ada yang mengalami kecemasan. Jadi bisa situasi, bisa peristiwa, bisa tempat, ya, yang semua itu bisa membuat seorang remaja merasa cemas dan tidak terkendali. Bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa kita mengalami gangguan kecemasan? Ya, ini perlu digarisbawahi dulu bahwa kecemasan dengan gangguan kecemasan itu dua hal yang berbeda. Kalau yang disebut dengan kecemasan itu adalah perasaan cemas, ya, perasaan cemas yang saya dan kamu biasa alami. Ya, ketika saya mengalami perasaan cemas mau presentasi, saya mau ujian kemudian merasa cemas, maka ini adalah sesuatu yang wajar dan alami. Tapi kalau gangguan kecemasan ini harus berdasarkan diagnosis, ya, dari profesional, dari psikolog ataupun dari psikiater. Jadi tidak bisa kita kemudian hanya berdasarkan membaca dari Google atau lihat-lihat dari media sosial kemudian mendiagnosis, oh, saya mengalami anxiety disorder gitu. Nggak bisa. Ini harus berdasarkan diagnosis dari profesional. Apa aja faktor yang mengakibatkan orang mengalami kecemasan? Ya, faktornya secara umum kita bagi dua, ya. Ada faktor secara biologis, ada faktor psikologis, atau faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari faktor internal, kecemasan itu bisa terjadi karena seseorang mengalami sakit tertentu yang itu bisa memicu kecemasan. Misalnya orang mengalami sakit asam lambung, ini juga bisa menjadikan dia memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lain. Kemudian pola pikir, bagaimana cara kita berpikir ketika menghadapi sesuatu, ini juga bisa menjadikan seorang mengalami kecemasan bahkan sampai kepada gangguan kecemasan. Ya, jadi faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang yang bisa menjadikan orang ini menjadi cemas bahkan menjadi mengalami gangguan kecemasan. Ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal misalkan tadi dia mengalami satu peristiwa tertentu yang traumatis yang menimbulkan satu luka batin. Nah, ini bisa menjadikan orang ini mengalami gangguan kecemasan. Termasuk peran dari media, ya, dari Instagram, dari TikTok, atau dari YouTube, atau berita-berita dari Google yang banyak memborbardir kita dengan berbagai informasi-informasi yang mungkin menakutkan, yang mungkin bikin sedih, ya, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa bikin kita mengalami kecemasan dan bisa mengalami gangguan kecemasan. Apakah gangguan kecemasan bisa mengalami kegagalan?
Bisa menurunkan anak nggak? Menurut kamu bisa nggak? Bisa. Bisa, ya bisa. Orang tua yang mengalami gangguan kecemasan, ya, ini berpotensi untuk menjadikan anak mereka juga mengalami gangguan kecemasan. Ya, ini menurunnya tidak secara genetik ya, atau menularnya tidak seperti penyakit yang menular, ya, tetapi dari pola asuh. Orang tua yang punya gangguan cemas, maka dia akan membesarkan anak-anaknya dengan gaya atau pola asuh yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Sehingga anak itu dari kecil sudah terpapar, ya anak ini sudah terdidik oleh orang tua yang biasa dengan pola-pola kecemasan. Sehingga ketika besar dia juga sama, dia belajar dari orang tua. Jadi menularnya dengan cara tadi diajarkan oleh orang tua secara tidak sengaja melalui pola asuh. Dan anak ini juga belajar dari orang tua, karena mau nggak mau orang tua adalah figur otoritas, sehingga anak akan belajar dari perilaku orang tua apapun itu. Lalu bagaimana cara mengatasi kecemasan pada anak? Cara mengatasi kecemasan, ya, cara mengatasi gangguan kecemasan, ya secara umum ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah dengan pendekatan psikologi, yaitu dengan konseling dan psikoterapi. Yang kedua dengan pendekatan farmakoterapi. Ya, farmakoterapi itu terapi dengan menggunakan obat yang diberikan oleh psikiater. Jadi yang pertama konseling atau psikoterapi, ini bisa dengan psikolog, bisa dengan konselor. Ya, ketika dalam proses konseling dan psikoterapi ini, klien atau seorang yang mengalami kecemasan itu akan diajarkan strategi bagaimana caranya menghadapi situasi cemas, bagaimana caranya dia mengelola kecemasan yang dia miliki. Dia akan belajar itu, termasuk dia bisa menerima kondisi itu untuk kemudian mencari berbagai solusi, strategi, ya, untuk bisa sembuh dari perasaan itu. Ini kalau dengan konseling. Kemudian kalau dengan farmakoterapi, tadi terapinya menggunakan obat. Ya, jadi kasih obat untuk bisa menurunkan tingkat kecemasan. Pak, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.